Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 hari ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengaplikasikan media YouTube untuk pembuatan konten, khususnya yang akan di-upload di YouTube. Kemudian sebelum masuk ke konten ataupun pembuatan akun di YouTube, kita akan pelajari dulu apa itu YouTube. Di mana di sini YouTube itu diartikan sebagai suatu layanan berbagi video milik salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, di dunia, yaitu dari Google tentunya. Kemudian beberapa komponen YouTube. Yang pertama ada thumbnail. Thumbnail ini secara sederhana yaitu berupa sampul video atau gambar yang pertama kali muncul sebelum video ditonton oleh penonton. Nah, untuk thumbnail ini, thumbnail yang baik adalah thumbnail yang berhasil memberi gambaran mengenai isi video tanpa membocorkan keseluruhan isi dari video. Kemudian untuk ukuran thumbnail, video yang paling umum digunakan adalah 1280 dikali 720 pixel dengan rasio 16:9. Kemudian jenis file yang dapat digunakan sebagai thumbnail adalah kita bisa menggunakan jenis file JPEG, kemudian GIF, BMP atau PNG dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian untuk judul video, ini mirip dengan thumbnail. Judul video ini harus memberikan gambaran mengenai isi video. Sehingga untuk judul video itu kita buat semenarik mungkin tanpa harus membocorkan keseluruhan isi dari video. Untuk jumlah karakter maksimal dari judul video YouTube adalah 100 karakter, sudah termasuk spasi. Tapi disarankan agar judul video YouTube tidak lebih dari 70 karakter, agar bisa memaksimalkan pencarian menggunakan kata kunci. Kemudian isi video. Untuk isi video sebagai platform berbagi video, konten utamanya ya pasti video itu sendiri. Sehingga format video yang dapat ditayangkan dalam YouTube diantaranya ada MOV, kemudian MP4, kemudian MP4, AVI, dan lain sebagainya, atau WebM. Kemudian durasi maksimal untuk video standar di YouTube adalah 15 menit, tapi durasi ini dapat diperpanjang dengan cara memverifikasi akun Google terlebih dahulu melalui laman bantuan atau support YouTube. Nah, setelah akun sudah terverifikasi, maka durasi maksimal video yang bisa diunggah menjadi 12 jam atau sebesar 128 GB. Namun untuk penggunaan atau pengunggahan video di YouTube, kita harus memastikan mengenai peramban atau browser yang akan digunakan apakah mendukung untuk mengunggah video di atas 20 GB. Kemudian untuk isi video itu jenis interaksi, kemudian jenis interaksi di YouTube itu ada komen, kemudian like, dislike, subscribe, dan juga share. Nah, ini adalah saran format video yang diunggah di YouTube. Format video terbaik adalah MP4, kemudian audionya MP3 atau AAC, formatnya 44.1 kHz, kemudian sampling rate-nya dengan bitrate setinggi mungkin minimal 192 kbps, kemudian resolusinya bisa 640 dikali 480 pixel atau 1280 kali 720 pixel. Kemudian aspek rasionya 4:3 atau 16:9, durasi maksimal sekitar 10 menit dengan durasi terbaik sekitar 2-3 menit. Kemudian panduan untuk membuat konten di YouTube. Ada beberapa konten yang bisa kita buat untuk kita unggah di YouTube. Yang pertama adalah berupa konten ulasan atau review.
Jadi ulasan ini berupa salah satu video dengan pemirsa yang sangat banyak. Untuk video ini kita bisa unggah testimoni dari seseorang ketika melakukan sesuatu atau mencoba hal baru. Kemudian kompilasi dan juga daftar peringkat. Nah, untuk video kompilasi ini biasanya sangat diminati oleh orang-orang yang mempunyai waktu senggang yang banyak dan menonton YouTube untuk hiburan. Untuk video seperti ini cocok ditayangkan di ruang tunggu atau tempat-tempat umum. Kemudian konten cara mengerjakan sesuatu atau how to. Ini adalah jenis video yang merupakan salah satu pencarian yang paling tinggi di YouTube. Nah, untuk saat ini terdapat kecenderungan orang-orang untuk mencari cara melakukan sesuatu di YouTube karena lebih jelas dan aplikatif. Kemudian sebelum membuat membuat konten-konten yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa membuat akun YouTube. Ada dua cara untuk membuat akun YouTube. Yang pertama melalui situs web. Pertama kita buka browser pada komputer, kemudian masuk ke laman YouTube di www.youtube.com. Nah, YouTube ini menjadi salah satu jasa internet yang disediakan oleh Google. Atau ketika kita sudah punya akun Gmail, kita tinggal ketuk saja, misalnya seperti ini. Misalnya kita sudah punya akun Gmail, kita tinggal klik saja, di sini ada Google Ads. Kita tinggal ketuk, kemudian tinggal pilih saja. Di sini ada aplikasi YouTube. Nah, tinggal diklik. Kemudian akan muncul YouTube dengan akun Google kita. Ya. Oke, atau ini ketika teman-teman mau memasukkan akun Google, tinggal dimasukkan saja akun Gmail-nya. Nanti setelah sudah selesai atau sudah login, nanti otomatis akan tampil akun Gmail-nya. Kemudian tinggal dipilih saja apps-nya, tinggal pilih YouTube. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu pendaftaran YouTube melalui situs aplikasi. Tinggal unduh saja aplikasi YouTube di ponsel, kemudian pada laman awal aplikasi bisa ketuk gambar pada bagian kanan atas layar. Nah, di sini. Kemudian tinggal masuk atau sign in pada laman berikutnya. Tinggal masukkan saja akun Gmail-nya, kemudian baru bisa masuk ke akun YouTube. Nah, kemudian setelah kita buat akun YouTube, yang perlu kita ketahui juga adalah waktu serta frekuensi penayangan konten di YouTube. Nah, untuk penayangan konten di YouTube ini disarankan berada di antara pukul 12 siang sampai pukul 4 sore untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu ini merupakan waktu yang tingkat partisipasi pengguna YouTube-nya tertinggi karena merupakan waktu weekend ya, jadi lebih banyak waktu di rumah seperti itu. Kemudian untuk jumlah konten yang ditayangkan setiap harinya disarankan berkisar antara 5 sampai 7 posting atau 40 sampai 50 posting dalam satu minggu. Kemudian untuk mesin pencarian YouTube, dalam mesin pencarian YouTube kita bisa gunakan untuk mencari judul video, kemudian nama akun, dan juga deskripsi atau caption dari video. Kemudian kita masuk ke YouTube Ads atau promosi di YouTube. Nah, untuk tipe-tipe YouTube Ads, yang pertama ada in-stream Ads. Ini merupakan YouTube Ads yang dirancang untuk menangkap perhatian audiens potensial pada 5 detik pertama iklan. Kemudian setelahnya mereka dapat memilih untuk men-skip iklan atau tetap menyaksikan iklan.
Untuk in-stream ads itu cara tepat untuk memperoleh visibility secara massal. Namun kita harus menyiapkan biaya yang ekstra karena in-stream ini menerapkan sistem cost per view. Jadi untuk biaya in-stream ads ini tetap gratis selama belum ditonton lebih dari 30 detik atau hingga habis. Kemudian yang kedua adalah insert ad. Ini adalah saat kita mengetikkan kata kunci pada kotak YouTube dan menekan tombol enter, terkadang kita akan menemukan beberapa video insert ads yang berlabel ad di atas video. Nah, menariknya video-video tersebut disesuaikan dengan kata kunci yang kita ketikkan sebelumnya. Kemudian misalnya ketika kita mengetikkan kata workout, maka video insert ad yang akan muncul adalah konten berisi tema serupa. Misalnya cara menghilangkan lemak perut, kemudian tips melakukan workout untuk wanita, dan lain sebagainya. Jadi untuk insert ad itu biasanya berupa video-video promosi yang muncul sesuai dengan apa yang kita ketikkan di mesin pencarian. Kemudian langkah-langkah untuk menggunakan YouTube Ads, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum bereksperimen dengan YouTube Ads adalah kita hubungkan channel YouTube kita dengan akun AdWords. Nah, kemudian dari halaman All Online Campaign, klik tombol merah yaitu plus campaign, kemudian pilih opsi terakhir yaitu online video. Kemudian hal ini akan memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak video dan pengukuran dari YouTube seperti subscribe, kemudian jumlah view, dan juga hal lainnya. Kemudian tips untuk menggunakan YouTube Ads, yang pertama kita pilih tipe biaya. Jadi apabila pengguna YouTube itu adalah usaha pertama, kita dapat menggunakan YouTube Ads. Sebaliknya, pilih in-display ads dengan pemasangan biaya sebesar 0,10 US dollar sampai dengan 0,40 US dollar. Sedangkan untuk in-stream ads, kita bisa atur angkanya hingga mencapai separuh dari biaya tersebut. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan pengaturan ini seiring dengan data-data yang akan kita dapatkan tentang klik dan juga view. Kemudian kita bisa tentukan juga target audience. Misalnya untuk pengguna YouTube seperti apa yang ingin kita jadikan target audiens kita. Selain dari data demografi seperti jenis kelamin dan juga umur, kita juga harus memikirkan topik-topik yang sekiranya menarik perhatian target audiens kita. Kemudian kita tentukan juga target dengan pencarian tertentu. Nah, ini untuk menarget audiens berdasarkan kata kunci tertentu yang mereka ketikkan pada kotak pencarian di YouTube. Dengan begitu, iklan yang kita pasang melalui YouTube itu akan muncul ketika kata kunci dicari. Seperti itu. Kemudian baru kita buat YouTube Ads kita. Setelah menentukan target audiens, selanjutnya kita pilih video dari channel YouTube kita. Kemudian kita tentukan grup audiens yang kita targetkan. Baru kita klik format iklan yang akan kita gunakan. Mulai dari in-stream ads, in-display ads, atau dan juga in-search ads. Seperti itu. Oke, sebentar.
Oke, saya share ulang. Oke, kita sudah mulai untuk bagaimana cara mengupload video konten di YouTube. Jadi kita siapkan dulu video yang mau kita upload di YouTube. Misalnya di sini saya mau mengupload video tentang eh, pembelajaran, misalnya. Nah, di sini kita login dulu. Kita login akun YouTube kita. Kemudian di sini ada icon kamera. Ini untuk posting. Tinggal kita klik saja. Kemudian di sini kita bisa upload video, bisa melakukan live streaming, bisa juga membuat postingan. Nah, di sini kita mau mengupload video. Kita tinggal klik. Oke, di sini sudah tampil form untuk upload video. Kita pilih file. Oke, kita tinggal pilih filenya. Kemudian kita cari video yang akan kita upload di folder yang sudah kita siapkan. Misalnya saya mau upload video tentang mata kuliah data warehouse. Nah, misalnya di sini pertemuan keempat misalnya. Sorry, yang di WBI chapter 1 ya. Ini saya upload saja. Ya. Nah, saat kita sudah mengupload video, kita sudah memilih videonya, nanti akan tampil detail. Tinggal kita masukkan saja judul dari videonya, misalnya judulnya adalah data warehouse. Kemudian deskripsinya adalah video pembelajaran mengenai mata kuliah data warehouse chapter 1 misalnya. Nah, di sini sudah tampil karena di sini baru proses upload video, jadi di sini belum tampil thumbnailnya.
Nah, di sini juga kita bisa mengupload thumbnail. Misalnya kita mau upload thumbnailnya, tinggal diklik saja. Kita siapkan dulu gambar untuk menjadi thumbnail. Misalnya kita upload thumbnailnya seperti ini. Misalnya ini. Nah, nanti akan tampil thumbnailnya seperti ini. Jadi seperti cover dari video. Padahal nanti di bagian potongan video belum pasti ada gambar seperti ini. Tapi bisa juga untuk membuat thumbnail itu berupa potongan dari video. Yang penting thumbnail itu harus mewakili dari isi video tersebut. Oke. Kemudian kita bisa tentukan juga apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak. Misalnya untuk tidak buat untuk anak-anak. Nah, kalaupun dibuat untuk anak-anak, nanti akan lebih detail lagi untuk pembatasan usia dan lain sebagainya. Kemudian elemen videonya, kita juga bisa masukkan subtitle. Mungkin videonya ada bahasa asing, bisa kita masukkan subtitle. Kemudian kita bisa tambahkan juga layar akhir dan juga kartu. Kemudian pemeriksaan hak cipta di sini centang karena tidak ada plagiarisme. Tapi kalau misalnya ada musik ataupun ada potongan video yang tidak lolos, berarti harus hak ciptanya mungkin ditemukan kesamaan dengan orang lain atau video orang lain. Jadi harus dibenahi dulu. Kemudian untuk publikasi, apakah untuk pribadi saja, tidak publik atau publik. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Atau kita mau jadwalkan saja. Misalnya kita sebagai konten kreator, kita biasa upload di jam 5 sore misalnya. Nah, biar kita tidak lupa, kita bisa jadwalkan atau kita masih ada kesibukan lain di luar. Nah, kita bisa jadwalkan misalnya di sini untuk 6 Desember pukul 17. Jadi otomatis nanti sudah tayang ketika di jam ini. Seperti itu. Oke. Itu untuk pembuatan konten dan juga penguploadan konten di YouTube. Nah, di sini juga ada nih thumbnail-thumbnailnya. Atau mau gunakan thumbnail yang ini boleh. Atau mau gunakan thumbnail sendiri bisa. Oke, itu untuk penayangan konten YouTube. Nanti tinggal diklik saja berikutnya. Nanti otomatis akan terupload. Nah, bisa juga dibagikan, mau dibagikan ke sosial media mana. Atau diambil link videonya. Nah, nanti seperti ini. Di sini nanti akan tampil beberapa konten yang sudah kita publish. Di sini ada total penayangan nanti, ada komentar, jumlah likes, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita atur di sini juga. Jadi di dashboard channel kita, nanti kita bisa melakukan analisa terhadap konten-konten kita, kemudian bisa melakukan setelan-setelan lain. Itu mungkin untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.